Halo, kita lanjutkan video berikutnya. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk membuat mekanisme update ya. Update itu sebetulnya mekanismenya mirip dengan insert data. Jadi kita akan mengupdate data. Jadi kalau kita akan mengupdate data, seharusnya kita butuh satu acuan ya. Misalnya acuannya adalah ID atau mungkin NIM-nya atau namanya. Nah, nanti tergantung keunikan dari data tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau update berdasarkan nama, padahal nanti ada nama yang sama, tentu saja itu tidak bisa ya. Biasanya kita update itu bisa berdasarkan NIM atau ID, di mana ID yang ada itu bersifat unik, jadi tidak ada yang sama untuk keseluruhan isi dari data yang kita punya. Oke, jadi kemarin ya, jadi kita akan mulai lagi dari interface. Di sini kita sudah punya read data, insert data, kita akan tambahkan update data. Lalu kita bisa isi public void update mahasiswa B seperti ini misalnya. Kemudian DAO nya tentu saja akan error ya, DAO mahasiswa. Oke, sebentar. Nah, jadi yang tadi kita edit itu adalah interface dari DAO mahasiswa. Kita tambahi abstract method untuk update. Nah, kemudian di kelas implementnya, jadi di DAO mahasiswa ini tentu akan jadi error ya, karena kita tidak mengimplementasikan semua abstract method. Jadi kita tambahkan aja implement all abstract method di bawah, nanti otomatis akan menambah seperti ini. Kita pindah dulu biar rapi, karena propertinya kita taruh bawah ya. Kita hapus isinya, hapus. Ini saya minimas lagi aja, besarkan. Oke, kemudian kita butuh query ya, perintah query untuk update data gitu. str update gini misalnya. Oke, untuk perintah query-nya, update dari tabelnya kita set apa saja gitu. Jadi update nama tabelnya apa, terus kita set seperti itu, set name. Jadi tidak mulai dari ID, karena di sini kita akan gunakan ID itu sebagai patokan data yang akan kita edit. Nah, tanda tanya karena kita belum tahu ya, name, nama sama dengan tanda tanya, JK sama dengan tanda tanya, alamat sama dengan tanda tanya. Sudah ya, 4 berarti kurang where ya. Sekarang kita tambahi perintah query namanya where gitu. Where itu dimana ID yang kita masukkan tadi itu apa gitu. Jadi patokannya berdasarkan ini where, kemudian atribut data ID itu sama dengan apa. Nah, tanda tanya di sini urutannya berbeda dengan yang di atas, dimana kalau yang di atas tanda tanya pertama itu untuk ID, kemudian tanda tanya yang kedua itu untuk name, ini yang insert data ya. Nah, kalau sekarang enggak, tanda tanya yang pertama itu untuk name, kedua nama, yang terakhir itu adalah justru ID-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian mirip mekanismenya dengan dengan update. Jadi kan bisa coba kopas saja dari update dari mirip dengan insert ya. Jadi kita kopas saja tidak apa-apa, tapi urutannya kita rubah. Nah, di sini. Kemudian ini urutan yang pertama itu adalah name, kedua nama, ketiga jenis kelamin, keempat alamat, dan terakhir adalah ID. Kemudian kita execute SQL nya. Ini gagal update ya, kita kasih keterangan yang berbeda supaya nanti keluar di debugging yang di bawah output ini kalau seandainya error. Oke,
Sudah. Jadi kita prepare statement, kemudian sama seperti insert ya, urutannya kita rubah. Yang terakhir adalah ID, kemudian kita execute statement yang kita prepare tadi. Oke, kemudian stringnya juga query-nya bukan insert tapi update ya. Oke, kita lalu masuk ke controller. Berarti kita butuh controller untuk void public void update ya, update seperti ini. Oke, ya ini sepertinya kurang lebih isinya juga mirip ya dengan yang di insert data, jadi yang di controller insert itu. Coba saya lihat sini. Nah, ini mirip ya, jadi mirip dengan yang ada di insert. Oke, yang terakhir tapi yang ID ya, seperti tadi, balik gitu aja. Oke, maaf. Oke, ini kita copy untuk insertnya, kemudian kita pindahkan ke update, paste di sini. Kemudian set ID-nya, yang pertama kita set name dulu ya. Kita set name, lalu kita isi seperti ini. Yang terakhir set ID, cuman kita pindahkan aja, lalu kita panggil i-mahasiswa update B ya. Jadi ini urutannya seperti ini, name, nama, JK, alamat, ID. Nah, ini sudah benar ya, jadi langsung kita panggil dari interface mahasiswa DAO nya ya. Jadi update tadi kita panggil ini sebagai referensi DAO nya, interface mahasiswa ini. Output misalnya ini update berhasil ya. Kalau tidak boleh kosong ya, seperti biasa kan bisa tambahkan if, seperti modelnya yang ada di sini. If bukan frame-nya itu frame mahasiswa ya, .get id, tag id, get text, .trim is empty. Misalnya kalau seandainya id-nya tidak boleh kosong seperti itu ya. Kalau update ini ya kita sudah log ya, kemarin kita sudah membuat video sebelumnya kita sudah membuat mekanisme untuk mendisable id supaya tidak berubah-berubah ya. Jadi saya rasa itu tidak terlalu diperlukan, jadi pasti ada isinya gitu. Sudah update, sudah kita buat, lalu kita masuk ke form sekarang. Oke, di form kita ke desain, berarti kita perlu tambahkan event listener untuk yang ubah. Nah, ini double klik saja yang ubah tadi, jadi yang ubah ini tombol ubah, button ubah, ini double klik aja, lalu kita tambahkan mekanisme untuk update. Berarti ini mirip ya, jadi kita update isi tabel, kemudian kita reset. Sini kita update saja, update isi tabel, tabelnya berubah ketika kita sudah klik update, kemudian kita reset isian yang ada di field yang ada di sebelah kiri ini. Oke, semoga ini berhasil ya. Mudah sekali, jadi seperti itu caranya, mirip dengan insert ya. Kita coba. Oke. Mana ini? Tunggu sebentar. Masih loading. Oke, ini sudah ada 3 data, kemudian kita klik datanya yang akan kita edit dulu supaya dia berpindah di sebelah kiri isiannya. Misalnya ini name-nya itu saya rubah jadi A11111 gitu. Yang ID-nya 3 itu saya klik ubah ya. Update berhasil, oke. Sudah berubah ya, A11111. Oke, kita cek yang lain ya, misalnya yang nama itu kita juga edit dia gitu misalnya, kemudian jenis kelaminnya dirubah jadi laki-laki, kemudian alamatnya dirubah jadi jalan suka misalnya suka. Oke, ubah, klik.
jadi nanti akan berubah dia L, jalan suka-suka. Oke, begitu ya. Jadi untuk yang ubah sederhana sekali karena kita sebelumnya sudah terbiasa dengan konsep model view controller ini, sehingga kita akan tahu bagaimana cara untuk membuat operasi update misalnya itu. Kalau kita sudah bisa insert ya, tinggal mirip-mirip dengan insert tadi, insert data. Nah, seperti itu ya. Jadi update kita sudah berhasil. Oke, begitu saja. Di video berikutnya mungkin kita akan coba untuk delete data atau hapus data. Terima kasih.